Mari saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan menyembah Dia, Raja segala raja. Yang lain di-mute dulu. Sebab Dia hadir di tempat setiap pujian dan penyembahan kita. Dan hadiratnya melawat setiap kita. Mari kita masuki gerbangnya dengan hati bersyukur dan dengan puji-pujian di hadiratnya yang penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyi. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Tuhan Dia dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita bawa pujian ini, kita katakan, mari masuk Mari gerbang. masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang baik. Engkau sungguh baik. Pada malam hari ini, kami bersatu mau memuji Engkau Tuhan.
Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Buat tangan-Mu yang senantiasa menopang kami. Juga buat setiap langkah kami yang Engkau tuntut, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami datang mau bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau sembah Engkau, Allah kami, Raja kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami. Memimpin kami yang melayani malam hari. Juga segala peralatan yang kami gunakan. Sehingga kami sungguh dapat menikmati hadirat-Mu. Juga setiap jamaah. Terpujilah Engkau, ini dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita percaya Tuhan sangat menyayangi kita. Di tengah pandemi ini, kita semua masih dapat menikmati kesehatan dari Tuhan. Bahkan Tuhan menyempurnakan segala kekurangan kita. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Maka saat ini, melalui pujian ini, kita mau angkat syukur kita hanya kepadanya, Tuhan kita, yang kita rindu untuk selalu bersama Dia. Dia Allah kita yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Engkau Allah yang hidup. Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukan Engkau ya Jiwaku Tuhan. merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku Kami haus kepadamu, haus akan Engkau Allah kami. ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber
sumber harapanku, penolongku, ya Allah, ku tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allah, ku tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang Sepertimu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Tuhan sumber pengharapan. Kami bersyukur. Mari kita angkat syukur kita pada Tuhan. Mari kita angkat syukur kita pada Sang Penolong kita. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, karena kami aman selalu bersama. Kami bersyukur Tuhan, karena rancangan-Mu yang senantiasa mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Kami bersyukur, karena Engkau senantiasa mendengarkan setiap seruan kami. Kami bersyukur, karena Engkau ada ketika kami berseru memanggil Engkau. Kami bersyukur, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak mengingat-ingat setiap kesalahan yang kami buat. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Oh, Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapa yang baik. Kau
tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan, dan teramat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau. Ya Allah Roh Kudus, mengalirlah saat ini. Ya Allah Roh Kudus, mengalirlah bagi tiap-tiap kami. Kami yang rindu akan Engkau. Ya Allah Roh Kudus, penuhilah kami saat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ya Allah Roh Kudus, Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalihkanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalihkanku,
Penuhi kami yang mulia dan dalam hidup Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau Allah kami, Allah yang kudus. Hai, domba-domba, saat ini puji-pujianmu sampai ke telingaku. Walaupun kalian berkumpul berjauhan lewat Zoom ini, puji-pujianmu sampai ke telingaku. Amin Tuhan. Lidah-lidah api ada di atas kepalamu, walaupun engkau tidak melihatnya. Tanda Roh Kudusku yang menaungi. Jangan takut. Bersaksi. Dalam pandemi ini tidaklah lebih dari kuasa. Aku ada di atas pandemi ini. Saya mengontrolnya. Jangan takut. Terus melayani, terus memuji. Jangan takut. Berkata-katalah. Aku siap mendengar. Siap mengangkat beban-beban dan masalah-masalah dalam hidupmu. Asal engkau percaya. Percayalah. Percayalah. Syabarakatalah masyi barakatalah. Terulu ke masyi barakatalah masya barakatalah mabarakatalah masya barakatalah masya barakatalah Amen. Hanya bagimu Tuhan, pujian dan sembah kami. Hanya bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mulia. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat tiap-tiap kami.
Matamu Tuhan tak lepas dari tiap-tiap kami. Engkau memandang kami Tuhan dengan mata penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih-lebih lagi Tuhan bersamamu. Biarlah Tuhan, kami mendengar suara-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan saudara kami Raymond yang Engkau utus untuk membawakan firman-Mu. Penuhilah dia dengan Roh Kudus. Kiranya segala yang dia sampaikan Tuhan berasal dari-Mu demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan hari ini Shalom Raymond. kita berkumpul kembali di dalam persekutuan doa Kristus Raja. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk membawa firman untuk pertama kalinya di persekutuan doa. Ya Bapak, Om Edi memberikan saya tugas. Semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik ya. Kita bacaan renungan saya hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 12 sampai dengan ayat 11 sampai dengan 32 mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya coba sebentar ya share screen ini ya, bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa dibuka ya, dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat ke 32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Saya akan bantu juga share screen kan dari Alkitab ya. Bisa dengan jelas ya dibaca ya. Mungkin si Vivi boleh bantu ya. Ayat yang ganjil dibaca oleh pria, ayat yang genap dibaca oleh wanita. Dalam hal ini yang wanita diwakili oleh si Vivi, yang ganjil saya wakili dari prianya. Kita mulai baca ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Maka yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu
ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku telah melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Lukas yang bab yang ke-15. Latar belakang mengenai Lukas ke-15 ini adalah pada saat itu ya, banyak orang-orang berdosa dan pemungut cukai mendatangi Yesus karena mereka mau mendengarkan dia. Tetapi kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, katanya, mengapa ia duduk dengan orang-orang yang berdosa? Maka Yesus menjawab dengan perumpamaan. Di pasal yang ke-15 ini terdapat 3 perikop. Perikop yang pertama adalah
mengenai domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan mengenai anak yang hilang. Semua di sini adalah mengenai yang hilang. Latar belakangnya karena Yesus ingin memberikan perumpamaan, ingin menjawab ahli-ahli Taurat dan ahli Farisi dengan perumpamaan mengenai anak yang hilang. Ya, semuanya didapat kembali ya. Dan setelah didapat, semuanya bersuka cita. Jadi dari hari ini saya mencoba mengambil dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya coba share screen lagi ya. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang ini diambil dari Lukas 15, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Tema yang saya ambil hari ini adalah adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perikop perumpamaan tentang anak yang hilang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu cerita mengenai anak yang bungsu. Kedua adalah bapa yang mengasihi, dan yang ketiga adalah cerita anak yang sulung. Dari cerita ini ya bahwa terdapat seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama anak yang sulung dan yang kedua adalah anak yang bungsu. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang, anak yang mana yang hilang? Ya, kita ketahui dalam hal perumpamaan anak yang hilang ini, anak yang bungsu yang hilang, dialah si troublemaker yang membuat kegaduhan. Ya. Nah, tadi kita katakan bahwa adikmu telah mati. Mengapa si bungsu itu bisa mati? Kenapa? Apa yang dilakukan dia? Maka dia itu disebut telah mati atau disebut dengan hilang. Yang pertama adalah karena dia meminta kepada ayahnya harta warisan yang menjadi haknya. Di situ dikatakan kata anak yang bungsu kepada ayahnya, berikanlah kepadaku bagian yang menjadi harta milik kita, yang menjadi hakku, dan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perbuatan si anak bungsu ini sangat melukai hati dari orang tuanya, karena setiap orang tua yang masih hidup, tiba-tiba anaknya meminta harta warisan kepadanya, pasti sungguh bapaknya itu pasti sangat terluka. Tetapi dia juga adalah bapak yang baik ya. Dia juga tetap membagikan kepada si anaknya. Dia memberikan hartanya yang terbaik. Yang namanya warisan ya. Warisan yang diberikan kepada anaknya pasti yang terbaik. Nah, dia tetap berikan. Anaknya minta, dia berikan. Di sini kita melihat bahwa si anak ya merasa dirinya itu sudah mampu. Ya, merasa bahwa dirinya itu dia tidak percaya lagi kepada bapaknya. Makanya dia minta hartanya dan dia akan gunakan harta ini. Dia mau mengembangkannya ya. Tetapi kita lihat ya, di ayat yang berikutnya, beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia menjual seluruh harta warisannya. Di sini kita lihat bahwa si anak bungsu itu menjual semua harta, menjual semua
yang dimilikinya, yang telah diberikan oleh orang tuanya, harta warisan yang terbaik, dia gadaikan. Dia ganti ya, dia ganti harta orang tuanya itu dengan dengan biasanya dia kalau menjual dia pasti mendapat uang ya. Nah, di sini ya kita dapat lihat bahwa si bungsu ini menggadaikan apa yang telah bapaknya berikan. Artinya si bungsu ya, bapaknya telah memberikan yang terbaik dalam hidupnya, tetapi dia mau melepaskan ini semua, dia ganti ya. Ya, apa yang sudah bapaknya ajarkan, segala kebaikan, segala kemurahan di dalam hidupnya, dia ganti itu dan dia gantikan dengan uang. Uang itu menandakan dari dunia. Ya, dia menggantikan dengan yang berasal dari dunia. Dan kemudian di ayat berikutnya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sini pergi negeri yang jauh. Dia berusaha, disinilah kejatuhan dari si anak yang bungsu ya. Setelah hal-hal yang baik yang bapaknya kasih, dia benar-benar 100% ingin melepas ketergantungan dia dari bapaknya ya. Dia ingin melepas ketergantungan dari bapaknya. Dia mau pergi ke negeri yang jauh, bukan di negeri bapaknya. Jauh itu artinya apa? Supaya tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Dengan bapaknya. Dia berusaha melepaskan ini semua supaya dia jauh. Sudah tidak ada, dia menginginkan dia tidak terikat sama sekali dengan bapaknya. Ya, dia pergi yang jauh, berarti dia mau sendiri. Dia merasa dirinya kuat. Aku juga bisa loh. Aku sekarang sudah punya uang yang banyak. Dia merasa dirinya mampu. Dan dia tidak mau hidup dalam lingkungan bapaknya. Nah, dia tidak mau ada pengaruh dari bapaknya lagi. Ya, di sini ya, pergi negeri yang jauh artinya dia lepas dari kasihnya Tuhan. Nah, kita lihat ya. Kemudian di ayat keempat dikatakan ia memboros di ayat ke-13 selanjutnya, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, Bapak Ibu, sampai di negeri yang jauh harusnya dia menggunakan seluruh harta yang tadi yang sudah ditukarnya menjadi uang itu untuk dia pergunakan untuk ya mengembangkan uang tersebut ya. Tetapi apa yang terjadi? Si bungsu itu malah memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Ya. Di sini kita mau melihat di dalam kehidupan yang nyata, ya kejatuhan dari si anak bungsu ini ialah pada saat dia menjual seluruh harta warisan dari orang tuanya dan dia pergi jauh. Itu menandakan bahwa yang selama ini yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada si anak yang bungsu itu, ya dia ganti semua itu dengan yang dunia. Nah, begitu dia, nah kemudian dia melepaskan diri. Nah, inilah dia tidak mau ada hubungan lagi dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Kalau kita dalam hidup ini juga kita melepaskan itu semua dari kasih Tuhan, kita melepaskan relasi kita dengan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam kehidupan kita, begitu sibuknya kita, begitu sibuk, begitu dunia ini begitu membuat kita dalam hidup kita ini juga bisa seperti si anak yang bungsu, kita masuk ke dalam kesibukan dunia ini, akibatnya hubungan relasi dengan Tuhan itu semakin hilang dari hidup kita. Ini mengakibatkan kita juga bisa seperti si anak yang bungsu itu. Kita akan kehilangan arah, kehilangan pegangan yang selama ini kalau kita hidup dengan Tuhan, kita hidup dalam perlindungan Tuhan, kita hidup itu di dalam kasih-Nya Tuhan. Tetapi pada saat kita sibuk dengan hal-hal yang dunia ini, ya,
kita akhirnya kita tidak bisa mengontrol lagi kehidupan kita. Itulah yang kita terakhirnya kita jatuh di dalam kesilauan dunia ini, memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Artinya semuanya ini ya hidup berfoya-foya ya. Kalau kita sudah lepas dari kasihnya Tuhan, maka kita bisa jatuh ke dalam dunia yang sungguh menyilaukan ya. Harta yang tadi yang dimiliki kita itu dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi harta dunia ini pada si bungsu ini itu membawa dia ya untuk menggunakan harta dunia ini untuk menikmati seluruh apa yang dunia tawarkan ya. Apa yang dunia tawarkan itu seperti sebuah perangkap dengan makanan yang manis yang siap menangkap mangsanya. Jadi dalam hal ini si bungsu karena sudah tidak mempunyai hubungan yang baik dengan bapaknya, dia sudah putus ya. Akhirnya kegemilapan dunia itu membuat dia mengarah kepada perangkap itu dan akhirnya dia ditangkap dalam perangkap itu, dia masuk ke dalam perangkap itu ya dengan memuaskan hawa nafsunya, dia menggunakan seluruh miliknya yang harusnya dia gunakan untuk digunakan dia untuk mengembangkan uang yang tadi yang dia miliki, tetapi dia malah memboroskan harta miliknya itu untuk hidup dengan berfoya-foya. Dia memuaskan hawa nafsunya, dia hidup dalam dunia yang gemerlap. Ya akhirnya si bungsu itu mengalami kejatuhan. Nah, karena si bungsu tadi sudah masuk ke dalam perangkap si iblis, akhirnya di ayat yang ke-14 dikatakan, setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, inilah ya perangkap si jahat ini. Ya, hartanya habis, ya, dia akan terjerumus ke dalam harta warisannya, dia tidak dapat pergunakan dengan bijaksana, akibatnya hartanya pun habis dan dia dikatakan melarat ya. Nah, setelah itu negeri tersebut terjadi bencana kelaparan. Inilah suatu peristiwa yang suatu bencana yang dialami si anak si bungsu. Ya, dia sudah habis dan negeri tersebut terjadi bencana kelaparan. Ya. Pada saat itu ya, akhirnya si anak yang bungsu itu karena sudah tidak punya lagi uang, sudah tidak apa, akhirnya dia bekerja untuk menjaga babi pada majikan di negeri itu. Nah, ini kita lihat ya penurunan dari si anak si bungsu, dari seorang anak, dari seorang yang mempunyai uang, dia berubah menjadi seorang pekerja. Statusnya yang tadinya anak menjadi seorang upahan ya. Nah, dia bekerja di negeri pada majikan di negeri itu. Nah, dia bekerja pada orang yang tinggal di dalam dunia ya, bukan seperti dengan bapaknya. Sebelumnya dia bekerja dengan seorang bapak yang baik, seorang bapak yang murah hati. Nah, kemudian juga ya kita lihat semua apa yang dibutuhkan olehnya bapaknya berikan. Nah, dalam hal ini dia bekerja pada seorang majikan di negeri yang jauh itu mengartikan bahwa dia bekerja pada seorang yang ya tidak punya belas kasih ya. Nah, dia dijadikan untuk menjaga anak si babi.
anak babi ya. Dia bekerja menjaga babi. Nah, itu adalah pekerjaan yang sangat tidak baik, sangat hina ya, karena menjaga babi. Babi itu adalah hewan yang rendah. Ya, ini mau membuktikan bahwa tadi apa yang telah terjadi dalam kehidupan si anak yang bungsu itu, ya, karena dia lepas dari kasih Tuhan, ya, dia sudah tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Akibatnya apa? Ya, akibatnya ini. Nah, mungkin di dalam kehidupan ini mungkin dia, kenapa ya Tuhan nggak bantu dia? Kenapa Bapakku nggak bantu aku ya? Nah, dia mungkin merasa menyesal juga ya. Nah, kita lihat di ayat yang ke-16, tidak seorang pun memberi makan kepadanya. Pada saat itu dia sedang lapar, ya, dia meminta makanan kepada orang-orang, kepada majikannya, ampas dari babi saja, dia tidak ada seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Hal ini sangat berbeda sekali pada saat dia tinggal bersama dengan bapaknya. Ya, dia pada saat tinggal dengan bapaknya, dia adalah anak ya, anak yang mempunyai segala-galanya. Bapaknya mencukupkan kebutuhan dia. Tetapi pada saat di negeri yang jauh itu, ya, tidak seorang pun memberi makanan. Orang di situ ya tidak mau tahu sama orang lain. Kamu susah ya, kamu susah sendiri. Kamu bekerja pada saya, ya kamu dengan upahmu ya kamu ya beli makanan sendiri. Bahkan ampas saja pun tidak dapat diberikan majikannya. Di sini ya kita lihat di negeri yang jauh ini, ya itu sangat berbeda sekali dengan di negeri bapaknya yang semuanya itu sangat mengasihi dia ya. Apalagi upahan bapaknya pasti sangat menghormati ini anak si bungsu ini ya. Nah, inilah proses terjadinya bencana di dalam kehidupan si anak yang bungsu. Ya, kalau kita lihat di sini, kenapa seolah-olah seperti bapaknya itu membiarkan anaknya ini masuk ke dalam bencana? Di dalam kehidupan kita juga, kita seolah-olah kenapa sesuatu masalah itu terjadi. Masalah ini bukan dibuat oleh Bapa ya, bukan dibuat oleh Allah. Tetapi itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Ya, begitu kita menjauhkan diri dari kasih Tuhan, ya, tanpa kita sadari ya, perbuatan-perbuatan kita juga akan mengikuti dunia, karena kita kalau dalam kehidupan kita ini kita tinggal di dalam dunia. Pada saat relasi kita itu putus, pada saat kita itu sudah jarang berdoa, jarang membaca firman atau hal-hal yang mendekatkan diri dengan Tuhan, kita jarang gitu untuk bersekutu dengan Tuhan. Secara otomatis juga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil, itu pengaruh dunia itu sangat kuat melekat pada kita. Misalnya, kalau ada orang yang jahat, ya, kalau dalam dunia ini orang yang jahat itu wajar mendapat hukuman. Kalau dia jahatnya kecil, ya hukumannya ringan. Kalau jahatnya sedang, hukumannya, misalnya dia melukai orang, ya hukumannya penjara seumur hidup. Kalau dia membunuh, penjara hukuman mati gitu. Itu adalah hal yang sangat lumrah. Nah, itu dunia itu sangat mempengaruhi kita, sehingga tanpa kita sadari juga keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berasal dari dunia ya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan keselamatan, adalah rancangan damai sejahtera. Sementara dunia ini memang diciptakan dan di belakangnya itu ada si jahat yang mempunyai tujuan yang bertolak belakang dengan tujuan Allah, yaitu adalah kehancuran. Nah, karena kita sering membuat keputusan-keputusan yang salah, akhirnya kita masuk ke dalam suatu bencana, suatu masalah. Nah, di situ pada saat terjadi suatu masalah,
kadang kita juga merasa, kenapa ya Tuhan bikin masalah dalam hidup saya? Tapi itu sebenarnya bukan Tuhan. Cuma Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, ya, itu diizinkan Tuhan terjadi supaya apa? Ya, kita lihat ya, setelah si anak bungsu ini warisannya habis, kemudian dia terjadi bencana kelaparan, dan akhirnya dia sudah tidak bisa makan. Ya, kita lihat di ayat yang berikutnya, ya, proses anak itu menjadi hidup kembali ya. Dengan suatu masalah, pada saat itu dia sangat kelaparan. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Akhirnya, karena masalah itu terjadi dalam hidupnya dan itu sudah sampai masalah dengan perut, ya pasti keadaan itu sangat susah ya di dalam hidupnya. Nah, kemudian karena si bungsu ini adalah anak, ya, anak itu bukanlah orang yang di luar bapak ya, seperti upahannya itu di luar keluarganya si bapak. Tapi ini adalah anak. Anak adalah orang yang sebelumnya pernah merasakan kasih bapak, pernah dia merasakan kebaikan bapaknya, pernah dia merasakan kehangatan dari bapaknya. Jadi si bungsu ini sebelumnya tuh pernah merasakan ini, ya. Dengan terjadinya masalah dalam hidupnya, dia bosan menyadari, oh ternyata bapakku itu baik ya. Bapakku itu seorang yang kaya, ya, dia punya semuanya. Bahkan katanya upahannya saja itu berlimpah-limpah makanannya, ya. Dia teringat kepada semuanya ini. Nah, begitu juga di dalam kehidupan yang ini, dalam kehidupan kita, pada saat terjadi masalah, ya, kalau kita bisa mengingat-ingat kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, itu dapat membuat suatu perubahan dalam hidup kita ya. Dari yang sakit, kita mengingat kebaikan Tuhan, ya, terjadi suatu perubahan ya. Nah, di ayat yang ke-18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, dia di sini mulai merendahkan hatinya, tidak seperti sebelumnya ya. Pada saat dia meminta harta dari orang tuanya, dia menunjukkan kesombongannya bahwa dia itu mampu, bahwa dia itu sanggup untuk keluar dari keluarga bapaknya untuk pergi ke negeri yang jauh. Nah, ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam anak ini setelah dia mengalami suatu bencana. Anak ini dia bosan menyadari dirinya bahwa dirinya itu nggak pantas di hadapan bapaknya, karena bapaknya selama ini baik. Dia itu telah melakukan kesalahan, telah melukai hati bapaknya. Dia sadar ya apa yang dilakukan si anak bungsu ini sebelumnya itu dia lakukan semua dengan sadar. Ya, dia lakukan dengan sadar bahwa dia adalah pribadi yang kuat. Tetapi apa yang terjadi? Ya seperti ini. Jadi Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupnya. Akhirnya si bungsu menyadari keadaannya. Dia menyadari bahwa dia telah bersalah kepada bapaknya ya. Di ayat 18 katakan, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, terjadi pertobatan di dalam anak tersebut. Nah, kemudian di ayat yang ke-19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya, ini adalah proses dia, ini anakku menjadi hidup kembali. Ya, di sini ada proses pertobatan. Ya, dari yang tadi dia masuk ke negeri yang lain, dia itu menjadi manusia yang mati, menjadi anak yang mati setelah mengalami suatu guncangan dalam hidupnya yang sangat kuat. Ya, akhirnya terjadi pertobatan. Disinilah anakku menjadi hidup kembali. Ya, bapaknya mengatakan anakku menjadi hidup kembali. Dia ada suatu pertobatan, dia melakukan suatu
gerakan ya, dia mulai melangkah. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ini? Ya, proses yang telah hilang didapat kembali. Ya, kita lihat ya, setelah dia menyadari kesalahannya, dia pun mulai pergi. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, dia mulai berbalik dari negeri yang lama, dia mulai pulang ke kampung halamannya mencari bapaknya ya. Ya, kita lihat di ayat yang ke-20 dikatakan, ayahnya melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berlari, merangkul dan mencium si bungsu. Ya, kita lihat ya, ayahnya begitu sangat merindukan anaknya. Berarti bapak ini sangat merindukan anaknya. Mengapa? Karena begitu melihatnya, hatinya itu langsung luluh gitu loh. Apa yang dia lakukan? Bapak apa yang dia lakukan? Dia langsung berlari, karena dia sudah sangat rindu sekali dengan anaknya. Merangkul dan mencium si bungsu. Kita lihat ya, dia itu merangkul dan mencium si bungsu. Bagaimana keadaan si bungsu ketika dia balik? Ya, dalam kondisi dia yang sudah tidak punya uang, yang sudah tidak makan, tidur juga di sembarangan tempat. Anak ini pasti pulang dalam keadaan sangat bau sekali, dengan tubuhnya yang sangat kotor sekali, kurus kering ya. Pakaiannya udah pasti ya, dia sudah tidak sanggup beli pakaian, pasti compang-camping karena dia bekerja di tempat yang menjaga babi, ya itu juga pasti sangat kotor sekali ya. Tetapi kita lihat, itu semua sudah tidak ada masalah bagi bapaknya. Begitu dia jumpa dengan anaknya, nah dia langsung merangkul dan mencium si bungsu. Ya, inilah kasih seorang bapak ya. Pada saat si bungsu itu pulang, dulu hal yang melukai hati bapaknya, ini sudah tidak ada lagi di dalam hati bapaknya. Ya, dikatakan di ayat 21, si anak kata anaknya itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, di ayat 21 si anaknya mengakui kesalahannya, tetapi ayahnya tidak menjawab. Di ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ya, dia tidak menjawab anaknya, jadikanlah aku itu upahnya. Tetapi dia perintahkan kepada hamba-hambanya, ambilkan dia jubah yang terbaik. Kasih dia pakaian yang terbaik. Letakkan cincin di dalam tangannya. Kasih dia sepatu. Dia, bapaknya, ya, anaknya itu kan datang itu dalam kondisi yang sangat rusak sekali, sangat parah keadaannya. Ya. Apa yang dilakukan bapaknya pada ayat 22 ini adalah bapaknya itu kembali mengangkat status anaknya yang tadinya sudah menjadi upahan di negeri yang jauh tadi, ya, dia mengangkat statusnya kembali menjadi anak. Ya, cincin itu lambang kekuasaan. Jubah yang baik akan diberikan kepada anak-anaknya. Nah, dia sudah tidak mengingat kembali kesalahan si anak, tidak berkata apa-apa, tidak marah, dia langsung mengangkat anaknya. Kenapa? Ya, karena bapaknya itu sangat merindukan. Walaupun anaknya jahat dahulu sebelumnya jatuh ke dalam dosa, anaknya itu sudah mati, hilang, ya. Tetapi bagi dia, anak itu tetaplah anak. Bagi bapak itu, anak tetaplah anak. Ya. Bagi Tuhan, yang penting anak itu kembali. Nah, seperti juga di dalam kehidupan nyata kita, ya, banyak di luar sana, ya, orang-orang yang mungkin seperti si anak bungsu, ya, karena terlalu tidak pernah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, akhirnya mereka jatuh ke dalam dunia yang membawa mereka terperosok ke dalam dosa yang berat, ya.
Tuhan itu seperti cerita ini, Tuhan itu menunggu kapan mereka itu pulang, kapan mereka itu balik dari tempatnya, dari dunia ini untuk balik kepada pelukan kasih-Nya. Nah, Bapa itu mempunyai kasih yang besar. Kalau dalam hal ini kita lihat itu Bapa yang mengasihi itu kasih-Nya tidak terbatas ya. Di hadapan Bapa tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak dapat diputihkan oleh Tuhan. Asal satu, yaitu pertobatan. Banyak orang yang masuk ke dalam ini, mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari cengkraman dunia ini ya. Banyak akhirnya mereka terperosok makin dalam, makin dalam. Nah, itulah yang diinginkan si iblis. Nah, kita lanjut ya. Di sini dikatakan, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria ya. Pada saat si bungsu ini, pada saat orang yang berdosa kembali ke dalam pelukan Bapa, ke dalam pelukan Tuhan, itu pasti akan bersuka cita ya. Kalau di perikop-perikop sebelumnya juga pada saat domba itu dihilang, kemudian dirham yang hilang, mereka langsung bersuka cita. Dikatakan malaikat di surga itu bersuka cita. Penghuni surga itu bersuka cita karena satu orang yang bertobat. Nah, dalam hal ini juga apalagi anak yang mempunyai hubungan yang erat, itu seluruh surga akan bersuka cita, bersukaria karena anak yang telah mati, bahwa orang yang telah berdosa itu kembali dari hidup mereka yang salah untuk menjadi hidup yang baru. Nah, itu seluruh surga akan bersuka cita ya. Nah, kita masuk ke anak yang sulung. Dikatakan di ayat 25, ketika anak yang sulung itu pulang dari ladang, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya, anak sulung itu adalah orang yang bekerja di ladang. Ya, dia tetap di dalam negeri bapaknya. Nah, ketika dia pulang, dia mendengar ada pesta di dalam rumah itu. Nah, apa yang terjadi ketika dia mendengar itu? Dia memanggil seorang hambanya di ayat 27 katanya. Dia tanya kepada hambanya, apa yang ada di rumah itu? Kenapa ada pesta? Hamba itu mengatakan, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapat dengan sehat. Ya, dia katakan adiknya sudah kembali karena didapatkan dengan sehat, jadi ayahmu mengadakan pesta. Nah, bagaimana sikap si anak bungsu ketika mendengar bahwa adiknya telah kembali? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya, si anak sulung itu marah karena adiknya yang tadi yang tidak bertanggung jawab itu, adiknya yang telah melukai hati bapak itu pulang malah dibikinkan pesta. Nah, dia nggak mau masuk, dia marah. Kemudian ayahnya melihatnya, ayahnya keluar, dia katakan, ayahnya datangi, si anak langsung marah kepada si ayahnya. Katakan di ayat yang tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ya, sikap si anak sulung ini, dia pertama itu iri hati ya, dia marah ya, dia bersungut-sungut kepada bapaknya. Hal ini di dalam kehidupan kita yang nyata ya, kita juga sering
mempunyai pandangan yang sama seperti anak sulung, ya. Kalau orang yang jahat, ya dia patut dapat hukumannya. Nah, kita akan berpikiran seperti itu. Nah, yang mengherankan bahwa selama ini dia tinggal di dalam bapaknya, tetapi dia tidak mempunyai pikiran yang sama dengan bapaknya, bagaimana cara bapak itu memandang suatu masalah, ya, seperti ini si bungsu telah kembali, bapaknya menyambutnya dengan sukacita karena yang kembali itu adalah anaknya. Nah, bagi si sulung yang kembali itu adiknya, tetapi dia menganggap, ya, bapak ini nggak adil loh, kamu nggak pernah melakukan pesta untuk saya. Dia bersungut-sungut, ya, dia menggerutu, dia marah, ya, dia iri. Kenapa bapaknya itu seolah-olah menyayangi dia? Nah, di ayat yang berikutnya dikatakan, bapaknya katakan kepada si bungsu, kepada si sulung, tetapi kata ayahnya kepada anaknya di ayat 31, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, di situ dia mau mengatakan, kamu sudah bersama-sama dengan aku loh selama ini. Apa yang aku punya itu adalah milikmu. Ya, si sulung juga Tuhan sangat mengasihi dia. Kenapa? Karena dia juga anaknya gitu loh. Tetapi cara dia memandang kepada si bungsu adiknya, harusnya dia bersukacita, harusnya dia mempunyai sama, karena yang pulang itu adalah adiknya. Dari perbuatan yang salah dia sudah mulai bertobat, harusnya si sulung juga bersukacita. Tapi karena kita bisa bayangkan bahwa si sulung ini berarti dia hidup dengan Tuhan, dengan bapaknya, tetapi relasi dengan bapaknya pun pasti tidak baik. Karena kalau kita sering berelasi dengan bapak dengan baik, ya, kita contohnya dengan kalau bapaknya hobi memancing, karena hubungan anak dengan bapaknya itu dekat, ya, mungkin bapaknya sering ajaknya anaknya ikut memancing. Anaknya itu pasti biasanya mempunyai hobi yang sama dengan orang tuanya, tetapi kita lihat di sini, si sulung itu tidak mempunyai sifat-sifat seperti bapaknya. Nah, di ayat yang berikutnya, ini pesan Tuhan di ayat yang ke-32, ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, ya. Kita patut bersukacita. Kita harus bersukacita, bergembira. Adikmu dikatakan di sini itu adikmu. Apabila ada saudara, berarti itu adalah saudaramu yang telah mati, bukan orang lain. Saudaramu yang telah mati menjadi hidup kembali. Nah, ia telah didapat. Kita patut bersukacita. Nah, terkadang kita juga bisa berposisi seperti si anak yang sulung. Makanya untuk menyadarkan kita harus menyadari bahwa yang bertobat itu adalah saudara kita. Mungkin di dalam keluarga kita, salah satu, mungkin entah anak kita, atau suami kita, atau istri kita, ada yang seperti ini, seperti si bungsu, mungkin dia keluar dari kasih Bapa, ya. Pada saat dia balik, kita harus mengingat dia adalah saudara kita, adalah orang yang harus kita bantu, yang harus kita selamatkan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang di luar, yang mungkin sampai pada saat ini belum mengenal kasih Tuhan, belum bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mereka masih berada di dalam dunia ini. Ini adalah orang-orang yang harus kita bantu, ya. Kita harus bantu mereka untuk mengenal Tuhan melalui sikap kita, melalui perkataan yang kita keluarkan, melalui perhatian kita, ya, yang mencerminkan bahwa hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu dapat membawa mereka itu mengenal kasih Tuhan. Dan setelah mereka mengenal kasih Tuhan, maka pertobatan bisa terjadi bagi orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal kasih Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita, ya.
kita mempunyai kewajiban untuk membantu sahabat-sahabat kita atau siapapun yang di luar sana, karena mereka itu juga adalah anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini berada seperti posisi si bungsu. Kalau si bungsu mungkin karena bantuan Roh Kudus, dia masih bisa mengingat kebaikan Tuhan, dia bisa bertobat. Tetapi yang di luar sana banyak yang masih belum seberuntung si bungsu. Nah, tugas kita lah sebagai orang-orang yang telah lebih mengenal Tuhan, yang sudah lebih dulu merasakan kasih Tuhan, untuk berbagi kasih kepada mereka, sehingga mereka bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik, dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Kesimpulan dari ini adalah bahwa kita tahu kita harus tetap menjaga relasi dengan Tuhan. Karena begitu relasi kita dengan Tuhan putus, kita bisa seperti si bungsu, ya, masuk ke dalam dunia, hanyut ke dalam perangkatnya si iblis. Kita masuk ditangkap sama iblis, ya, karena itu yang diingini iblis, ya. Jadi kita harus tetap menjaga relasi Tuhan, sehingga pada saat kita membuat putusan, kita tahu mana ini yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, ya. Nah, kita harus tetap tinggal pada pokok anggur yang benar. Ya, seperti dalam Yohanes 15 dikatakan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus tetap melekat pada pohon yang benar supaya kita dapat berbuah. Kalau kita lepas dari pokok itu, maka kita hanyalah menjadi ranting yang kering. Ya, ranting yang kering ini nanti akan dikumpulkan, akan dibuang ke dalam perapian. Nah, begitu juga berarti yang penting dalam hal ini kesimpulannya bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus tetap kita jaga, ya. Nah, yang kedua, saat kita jatuh atau berdosa, kita harus ingat bahwa kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan pengampunan, Bapa yang tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita, Bapa yang sanggup membuat dosa yang merah menjadi putih. Kita harus ingat itu satu hal. Atau bagi saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung, ya, yang masih di dalam dosa atau di dalam dunia, ya, kita wajib memberikan kasih itu kepada dia, sehingga dia barusan bisa merasakan kasih Tuhan, dan mereka mau balik kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahan dan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Nah, yang ketiga, ya, kita bertugas membawa saudara-saudara kita yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dengan kita menjaga sikap kita, perilaku kita, perkataan kita, yang menunjukkan bahwa kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Itu tugas kita. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara kita Raymond yang telah membawa firman Tuhan dengan begitu bagus, membahas si sulung dan si bungsu dengan sangat jelas. Saat ini kita mau mendengarkan kesaksian. Kita persilakan Pak Benyamin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Pak. Ya, kesaksian saya ya sesuai dengan firman yang dibahas malam ini. 3 minggu yang lalu anak saya si David hilang juga. Dia hilang artinya dia pergi ke Bali, kami tidak tahu. Terus pulang tetapi anak saya ini saya sudah anggap dewasa, ya. Sudah bolehlah masuknya, ya, bertanggung jawab kepada dirinya, ya. Terus pulang dari Bali ke Jakarta, masuk rumah sakit karena DBD.
demam berdarah. Trombositnya mulai dari 170, turun 70, terus turun 50, turun 40. Normalnya trombosit itu 140 sampai 400. Ini sudah sampai 40. Sebagai orang tua kita khawatir ya. Anak kita ya sendirian tinggal di Jakarta, sakit. Dan itu kita bawakan saya mohon doa di dalam doa syafaat kita, sama kawan-kawan juga supaya David itu didoakan. Dan puji Tuhan, minggu lalu David sudah kembali bekerja. Dia sudah sembuh dari DBD. Puji Tuhan. Ada satu lagi ya, boleh ya? Saya seperti yang saya saksikan dulu, saya kena PHK bulan Juli ini barusan. Jadi saya kembali jualin ikan bandeng isi. Mungkin ada orang-orang di sini yang tahu makanannya seperti apa ya. Nah, makanan bagaimanapun enaknya, kalau mungkin sering kawan-kawan makan, jadi bosan juga makannya. Dan pasar itu menjadi seperti jenuh ya. Bagi saya dan istri saya menjadi ya agak sepi ya penjualan ikan bandeng isi kita. Tuhan mengetahui. Dia mendatangkan satu malaikatnya untuk membantu menjual. Malaikat itu duduk di sebelahnya Pak Edi. Luar biasa. Lebih daripada 15-20 ekor kayaknya yang terjual. Saya nggak bisa. Di luar dugaan saya. Bahwa Tuhan akan membantu melalui malaikat yang dia kirim. Mungkin sama kita itu biasa saja ya kawan, dibantu kawan. Tapi bagi saya satu mujizat. Puji Tuhan. Dan yang satu lagi, ada satu ibu namanya Dewi sakit bipolar ya. Dia nggak bisa menjaga anaknya karena sakit itu. Anak kecil. Jadi 3 minggu lalu dikabarkan bahwa sudah mulai membaik Dewi. 2 minggu yang lalu dikabarkan bahwa Dewi itu tidak mau minum obat. Coba bayangin kalau orang sakit gak mau minum obat. Tambah sakit lah ya. Nah, dan walaupun lewat internet, semuanya ini terjadi melalui semua internet ya. Dewi kita doakan, kita terus saja doakan. Dan minggu lalu dikabarkan bahwa Pak Ben, puji Tuhan, Dewi sekarang sudah mau. Puji Tuhan, semua kemuliaan kepadanya. Mungkin yang terakhir itu hal kecil. Tetapi maksud saya ya, walaupun kecil kejadiannya, tetap saja saya anggap sebagai mujizat. Karena itu satu pemberian dari Tuhan. Saya senang sekali minggu yang lalu, Martin Chandra bagus sekali kesaksiannya. Dan saya tetap himbau saudara-saudari ya, dalam PD kita ini, yang membangunkan PD kita ini besar sekali pengaruh kesaksian-kesaksian kita. Janganlah takut ya, berbicara, semuanya itu untuk kemuliaannya ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah jam 9 lewat. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Amin dan amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat baik dan kasih-Nya
seperti sungai mengalir pada tiap-tiap kita. Amin. 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 Kita mau Amin. lihat Amin. di layar nanti rekening persembahan kasih. Kita membawa pujian kasih seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu susah, mengalir di waktu sedang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sedang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Bahwa Tuhan juga Bahwa Tuhan juga menurunkanku. Bahwa Tuhan juga datang menolongku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku yang gunung batuku. Itu Allahku dan gunung batuku. Mari saat ini kita mau doa umat. Baik, karena Allah adalah sumber kasih dan pengharapan, mari kita satukan hati untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Dengan rendah hati, kami mau datang kepadamu. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk doa-doa permohonan ini. Bapa, pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari setengah tahun. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Walaupun kami selalu berharap agar pandemi ini cepat berlalu dari hadapan kami. Banyak atau sedikit, dampak dari pandemi ini kami rasakan setiap pribadi. Ada rasa cemas dan khawatir, ada pula yang kehilangan pekerjaan, sampai pada keterpurukan ekonomi. Banyak yang terpapar virus ini, dan banyak pula yang telah berpulang karena virus ini. Bapa, Engkau telah mengizinkan pandemi ini ada di bumi ini. Kami mohon, izinkanlah juga pandemi ini segera berlalu dari hadapan kami. Karena kami tahu Engkau yang punya kuasa atas segalanya. Hanya padamu kami berharap dan berserah. Terima kasih Bapa untuk semua yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Hanya kami mohon, tambahkanlah iman kami, berilah kekuatan agar kami tetap kuat, semangat, sukacita dalam menjalani masa-masa sulit ini. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu bersandar pada kasih dan kebenaran firman-Mu. Kiranya kerajaan Allah sungguh hadir di antara kami. Biarlah Engkau yang merajai hidup kami, agar kami hidup seturut kehendak-Mu, menjadi saluran berkat buat keluarga dan sesama.
Bagi saudara-saudari kami yang sakit dan yang terpapar COVID ini, juga Bapak Uskup Sibolga Anisetus Sinaga dan pastor yang bersamanya. Bapak, oleh karena belas kasih, Engkau banyak menyembuhkan orang sakit. Kami mohon belas kasih-Mu, berilah rahmat kekuatan, pengharapan, dan pemulihan kepada mereka, agar segera dapat berkumpul dan beraktivitas kembali pada rumah dan komunitas masing-masing. Bagi mereka yang telah berpulang, kiranya Engkau ampuni segala dosa mereka dan beri tempat damai bersama-Mu di surga. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau beri kekuatan dan penghiburan. Bagi para tenaga medis, kiranya Engkau sertai mereka dalam setiap aktivitas pelayanannya. Berilah kesehatan dan semangat untuk merawat dan menyembuhkan para pasien. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus, Kardinal, para uskup, para imam dan biarawan-biarawati dalam menjalankan tugas panggilannya. Beri rahmat kesehatan, perlindungan, dan kebijaksanaan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu agar tetap setia dan sabar dalam mengemban amanah kasih-Mu, sehingga melalui mereka mampu menguatkan kami dalam menjalani hidup, terutama dalam masa-masa sulit sekarang ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi negara tercinta kami, ya Bapa, berkatilah negara kami agar hidup damai sejahtera. Beri roh hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan kepada para pemimpin dan jajarannya, agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Hidup rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera dapat kami rasakan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, tentu masih banyak lagi doa-doa yang ingin kami sampaikan dalam hati. Tapi Engkau menyelami setiap hati kami. Kami serahkan semua doa-doa kami yang belum bisa kami ucapkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi. Semua doa permohonan ini dan ucapan syukur kami panjatkan dengan perantaran anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita dengarkan pengumuman Pak Edi. Baik, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih kepada Bro Raymond yang hari ini menyampaikan firman Tuhan tentang anak yang hilang tapi begitu luas ya. Artinya di mana kita mendapatkan pesan, itu yang paling penting. Yang terakhir kita dapat pesan 3 pesan. Relasi kita dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita lemah. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum sering mengincar kita. Menjerat kita jatuh dalam lumpur dosa. Ya, kalau kita sudah jatuh dalam lumpur dosa, kita susah. Untung kita punya Bapa yang Maha Pengasih, itu yang kedua. Bapa yang tetap siap sedia untuk menerima pertobatan anaknya. Allah Bapa kita itu, dia tidak pakai jam besuk, dia tidak pakai jam untuk tunggu pertobatan. Dia buka 24 jam setiap hari. Karena apa? Bapak dan Ibu, dia tahu dosa ini membawa maut. Setiap saat, dia buka kesempatan bagi kita untuk berbalik, untuk bertobat. Dia akan menerima kita. Itulah kasih Bapa yang luar biasa. Dan yang ketiga pesannya, kita yang sudah menerima kasih dari Bapa ini, yang luar biasa, Bapa yang Maha Pengampun, biarpun dosa kita kayak apa, dia tetap akan memutihkan seperti salju. Dia menerima kita apa adanya. Kata Raymond tadi, bau segala macam, dia tidak ingat itu dosa, dia tidak ingat. Dia tidak mau ingat itu, dia malah mengambil kita bagaikan batu cincin itu. Dia mengangkat martabat kita lagi. Inilah kasih Allah yang pesan firman tadi harus kita bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain,
membawa mereka kepada pertobatan kepada Allah. Dan kita yang mempertobatkan dia, tetapi kita membawa mereka bahwa ini loh Allah kita yang maha pengasih. Tidak ada Allah-Allah yang lain itu bisa mempertobatkan kita. Hanya kita punya Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Ya, itu pesan firman Tuhan. Jadi saya harap 3 pesan itu kita pegang bersama. Oke, Bapak dan Ibu, kita berterima kasih juga kepada Janet di pujian, musik, Lili, di WL, Vivi, Lani, Ci Aileen, tadi doa umatnya yang menguatkan kita. Serta tidak lupa juga kepada Bapak Benjamin, kesaksiannya luar biasa ya Pak Benjamin, yang mengajak kita untuk tetap siap sedia dalam setiap PD untuk bersaksi bagi Allah. Terima kasih Bapak yang sudah bertugas semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman kita yang tidak saya sangkakan hari ini bergabung. Pak Saragi, selamat malam. Terima kasih Pak Saragi. Makin sehat. Jadi Opung. Makasih Pak Edi. Opung. Ibu Sinabariba lagi ya, Bu. Bawa teman-teman bergabung, kita boleh bergabung pada hari Rabu yang akan datang, kita gabung bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, yang saya ingatkan, satu pengumuman penting, hari Rabu depan, kami PDKK dulu, karena kami ada kesepakatan untuk sama-sama mengikuti KRK yang diadakan oleh Bapak Benjamin Ratu bersama dengan siapa itu ya? Ada artis dari mana itu ya? Sandra Dewi ya. Sandra Dewi ya. Dia akan bersaksi. Jadi banyak dari anggota PDKK yang kepengen untuk kita melihat kesaksian yang luar biasa, dan kita bertemu tanggal 4 November jam yang sama. Ya, kita akan bertemu kembali pada tanggal 4 November jam yang sama. Dan juga untuk yang telah memberikan persembahan kasih, semuanya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada hari Kamis besok, kalau ada yang punya kesempatan bergabung dengan BPK, bukan PD lagi ya, tetapi BPK, ajaran Apologetika oleh Romo Aditya, pada jam 7.30 besok malam. Sekian, terima kasih, selamat malam. Tuhan berkati. Shalom. Bentar, bisa foto, bentar. Buka kameranya dong. Di Esa, Agustinus, Sarah, Lipesia, dan Kak Kamera, di Jenny. Kamera saya problem, Vi. Ada nama aja ya. Selalu begitu. Janet juga menghilang. Ya, Janet kemana? Dia. Tapi makin cantik lo lihat dari sini ya, walaupun nggak ada gambar. Udah cetak-cetok. Oke lah, saya foto aja ya. Sama kali. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati dan Amin, sama-sama. Raymond, mantap Raymond. Terima kasih Raymond. Terima kasih Raymond. Mantap. Thank you Ko Raymond. Selamat malam semuanya. Semuanya. Malam. Pak Edi, Ibu Sinabariba, Pak Saragi, Ibu Sinabariba. ya, Pak Benjamin. Halo Ibu Sinabariba. Shalom. Shalom. Mana Mahuli? Mahuli di belakang Pak Saragi. Gendong cucu. Raymond, rumahnya bagus Raymond. Saragi. Rumahnya bagus. Dia rumah baru. Ya idaman ya. Dah, bye-bye. Bu Saragi. Nah, udah sehat. Pak Henry. Thank you semua. God bless. Semuanya. Yuk. God bless ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat. Puji Tuhan. 3, 2, 1. 1.